apa kabar semuanya? Kembali bertemu dengan Nagan Flower Gallery. Hari ini kita akan melakukan perawatan terhadap Aglonema sucsom yang pertumbuhannya sudah kurang subur ya. Kalau kita lihat dari beberapa yang ada di sini, coba yang itu, ini terlihat masih cukup subur. Ini usianya 8 bulan, ini lebih kurang. Terlihat cukup subur ya. Ini jumlah daunnya mencapai 13 daun, ini ada 12-an. Yang ini juga seperti itu, dengan usia 7-8 bulan, anakannya sudah 1, 2, 3. Jadi ini tergolong cukup subur. Tapi ada beberapa permasalahan ketika kita menghadapi beberapa aglo sucsom kita yang seperti ini. Ini sudah kurang subur, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini juga seperti itu, terlihat sudah kurang subur dan kurang menarik, yang dipengaruhi oleh media tanam yang sudah lama tidak diganti. Kemudian satu lagi dipengaruhi oleh usia tanaman yang memang sudah tua ya. Jadi tidak mungkin lagi berkembang sebagaimana dia pada saat tumbuh remaja ataupun lagi subur-suburnya, sehingga ini perlu dilakukan perawatan. Perawatan harus dilakukan, yaitu dengan melakukan pemotongan atau peremajaan. Kita dapat memotong dengan mengambil akar, salah satu akar yang ada di bagian bawah ini, atau memotong di bagian atas saja nggak apa-apa juga. Nanti sesudah dipotong seperti ini, kita coba potong ya. Iya. Kita potong seperti ini. Sedangkan batang bawah ini tetap kita biarkan tinggal seperti ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan menumbuhkan tunas baru. Seperti ini. Nah, ini tunas baru hasil pemotongan. Ini usia 1 bulan dengan 1 daun. Kemudian ini ada beberapa yang lainnya juga. Ini 2 tunas bahkan tumbuh ya. Ini ada 2 tunas. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan dengan 3 daun yang sudah mulai tumbuh. Ini usianya 2 bulan. Kalau tidak diremajakan, tidak dipotong, ini akan membuat tanaman aglo kita ini akan lama-lama daunnya akan terus layu bagian bawah, di bagian bawah seperti ini. Terus bagian atas juga mengecil, serta warnanya sudah tidak lagi merah merona ya. Satu-satunya cara memang harus dipotong seperti ini, kemudian diremajakan, ditanam kembali. Ini hasil anakan ya, anakan yang sudah dipotong. Seperti ini usianya 3 bulan, 2, 4, 6 lembar, 3-4 bulan. Sesudah kita potong, kita bersihkan daun bagian bawah. Jadi buang saja daun pada bagian bawah. Kemudian yang seperti ini ditanam kembali ke dalam pot ya, pot yang ukuran kecil saja. Nah sebesar ini, dimasukkan media tanam yang baik, yang gembur, yang poros. Kemudian jangan terlalu keras, jangan terlalu banyak tanah ya, karena akan susah dia untuk mengembangkan akar. Kita potong aja nih. Oke, sebelum kita tanam, kita masukkan dia dulu, dia rendam dengan menggunakan vitamin B1. Tidak usah terlalu banyak, ini hanya media untuk merendam saja. Dapat direndam 30 menit. B1 ini berfungsi untuk menghilangkan stres pada tanaman, juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, tinggal direndam saja seperti ini, lebih kurang 30 menit. Ini selesai satu kita potong yang berikutnya. Harus berani ya, jangan takut-takut untuk memotong. Sudah tidak rimbun, tidak indah karena sudah tua ya, sudah tua, tidak seperti pada saat dia masih gadis. Kita potong lagi, satu lagi, kita tinggalkan satu seperti ini, sama seperti tadi. Kita buang daun bagian bawah, kemudian kita rendam dengan B1.
Ini kita biarkan seperti ini. Satu lagi. Kita potong kembali. Seperti ini. Terlihat warna daun sudah tidak cerah, kemudian sudah keras. Tiga daun pucuk terakhir yang seharusnya menjadi daun yang segar, ternyata ukurannya semakin mengecil. Kemudian sudah tidak merah juga, mengeriput. Artinya ini sukson sudah tua. Dia apa-apain pun dia tetap tidak akan berkembang lagi. Caranya adalah dengan melakukan peremajaan. Kita potong, ini kita biarkan nanti dengan tanah yang gembur seperti ini diharapkan akan tumbuh tunas-tunas lain sehingga terjadi peremajaan. Hal ini dimungkinkan karena seluruh nutrisi yang ada akan diserap untuk menumbuhkan anakan baru atau tunas baru. Oke, ada 3. Ini kita buang daun yang sudah tua. Oke, kita rendam dengan vitamin B1 selama 30 menit. Nah, supaya daun yang kita potong di batang seperti ini tidak kemana-mana, boleh kita pasang karet gelang ya. Seperti ini. Jadi menyatu dia semuanya. Oke, yang ini juga kita pasang karet gelangnya. Seperti ini. Oke, ini vitamin B1-nya nanti bisa disiram ke tanaman yang sudah segar, sudah tumbuh. Kita mainkan antrakolnya. Beberapa orang memakai betadin juga tidak ada masalah, ataupun antiseptik lainnya. Kita memakai antrakol. Ini tadi sudah kita rendam selama 30 menit kurang lebih. Saya menggunakan antrakol kering. Antrakol berfungsi untuk mencegah terjadinya penjamuran sehingga batang yang kita potong ini tidak mudah busuk. Ya, kita mainkan seperti ini. Kalau mau digunakan antrakol cair juga boleh, nggak apa-apa. Tapi sebelum ditanam menggunakan antrakol cair, pastikan bahwa antrakolnya sudah kering. Ini ada sisa-sisa vitamin B1 tadi, larutan vitamin B1. Langsung membuat antrakol keringnya langsung menempel. Oke, seperti ini. Kita biarkan 5-10 menit. Kita mainkan lagi antrakolnya. Oke. Penting sekali antrakol atau antiseptik lainnya, betadin atau apapun itu, untuk mencegah infeksi ataupun jamur ya pada bagian yang kita potong. Pada bagian dipotong ini merupakan bagian yang rawan karena memang dia butuh usaha yang keras dari aglo untuk dapat tumbuh kembali, sehingga dengan luka bekas potongan itu kalau tidak diberikan antiseptik jenis antrakol, betadin atau yang lain-lain itu akan sangat mudah terserang oleh jamur dan resikonya dia akan membusuk ya, seperti ini. Oke, antrakolnya selesai. Sudah ada 4 batang yang kita potong. Selanjutnya kita tunggu 5-10 menit. Kita lanjutkan. Kita siapkan medianya. Jadi kami memakai media dengan 3 macam bahan dasar. Seperti ini ya. Yang pertama pupuk kandang. Kemudian sekam bakar dicampur dengan sekam mentah. Kemudian juga ditambah dengan sebagian kokopit sawit. Untuk peremajaan seperti ini baiknya menggunakan media yang dihayak halus ya. Jadi disaring supaya media-media yang kasar itu terpisahkan. Jadi ini benar-benar halus. Nah, sangat halus. Gembur kemudian poros sehingga memudahkan bagi aglo kita untuk menumbuhkan akar. Tanah yang padat dan keras
Itu akan menyebabkan aglo susah untuk berkembang biak, susah untuk menumbuhkan akar-akar yang baru. Oke, kita tanam seperti ini. Oke, selesai satu. Kita ambil lagi, pastikan antrakolnya sudah kering ya. Oke, yang ketiga. Jadi sudah tinggal tanam aja kalau sudah seperti ini. Ini juga seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ditanam seperti ini, agar ditempatkan pada bagian yang sudah tetap dan tidak dipindah-pindahkan lagi supaya tidak goyang ya, karena ini masih sangat rentan, masih sangat rawan. Nah, seperti ini. Sudah tertanam dengan kuat. Beberapa orang juga memakai plastik untuk sungkupan ya. Jadi seperti ini. Kemudian digunakan plastik untuk sungkupan. Tapi kami tidak menggunakan plastik untuk sungkupannya. Hanya ditempatkan di tempat yang teduh, di bawah pohon, kemudian atau di bawah atap atau di bawah naungan lainnya yang teduh, sehingga tidak langsung terkena matahari. Tapi harus tetap ada sinar matahari ya, sinar matahari yang tidak terlalu panas. Di bawah naungan paranet juga bagus. Ini tidak perlu disiram sampai seminggu atau 2 minggu, hanya tetap dijaga saja agar kelembabannya terjaga ya. Jadi jangan terlalu basah, tapi juga tidak boleh kering, terlalu kering. Oke, ini hasil kita hari ini. Belum kuat dia rupanya hasil. Kita kuatkan lagi. Tiga. Untuk yang bagian bawah yang kita potong tadi juga kita lakukan perawatan seperti ini. Kita beri antrakol pada bagian yang dipotong seperti ini. Untuk mencegah terjadinya infeksi atau serangan jamur ya, serta menutup luka. Menutup luka supaya luka lama ini tidak berdarah kembali ya. Luar biasa. Luka lama. Luka lama supaya tidak berdarah kembali. Jadi digunakan antrakol kering supaya dia memang langsung dengan sisa-sisa kelembaban yang ada pada bekas potongan, langsung dia akan mengering untuk menghindari pembusukan ataupun serangan bakteri ataupun jamur lainnya. Oke, selesai. Kemudian sisa vitamin B1 jangan dibuang, dituangkan untuk menyiram bagian yang kita potong tadi. Ini akan mempercepat pertumbuhan anakan baru pada bagian yang bawah yang kita potong, sehingga Aglonema succum kita akan terjadi peremajaan kembali. Oke, selesai penanganan. Hasilnya seperti ini. Ini yang sudah dipotong dengan umur kira-kira 2 bulan ya. Sudah tumbuh 2 tunas. 2 tunas baru yang cukup segar. Kemudian dalam seminggu ataupun 2 minggu ke depan ini sudah boleh dipisahkan ke media tanam yang baru. Ini juga contoh yang sudah dipindahkan. Ini hasil pemotongan yang sudah dipindahkan. Ini berumur lebih kurang sebulan lebih ya. Oke, itu video kita hari ini. Mudah-mudahan dapat diterapkan, dimanfaatkan pada tanaman aglo kalian, terutama bagi pecinta suksom yang memang tidak mudah. Suksom ini merupakan jenis aglo impor yang tidak mudah untuk hidup dan berkembang karena dasarnya memang dari Siam ya, dari Thailand. Namun demikian,
dengan seiring waktu dia akan menyesuaikan sehingga dapat juga tumbuh berkembang di Indonesia cukup baik. Oke, demikian video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.